calon presiden gitu ke Bilang Prabowo menang. Katanya sampai sekarang kok belum dilantik. Ya kan belum dilantik, emang waktunya belum, Pak. Ada apa ya? belum waktunya. Pak Anies itu orang cerdas. Iya. Dia dosen para dosen. Dosen para dosen. Oke. Apa? Kepala lembaga survei. Iya, pecat tuh, Pak. Hati-hati. Prabowo itu nggak ada. Iya. Ya. Makanya berpikir tuh punya pendidikan itu dipakai. Ya. Saya yakin Abah Harus akan menjadi menjadi presiden presiden yang dan akan dilantik di istana. Ya. Ibarat tuangan naon, cek ku Abah Anies. Iya. Geus nyaho eleh mayakeun dilantik di istana. Pret. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang Anda tunggu sudah datang. Iya, apa itu, Mbah? Ramalan Joyo Boyo Ratu Adil. Iya. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Insya Allah Iya. saya tidak salah. Ratu Adilnya Siapa? Anies Baswedan Iya. dan Cak Imin. Inilah Ratu Adil yang sebenar-benarnya. Berapa satu ke Ratu Adil itu, Mbak ya? Amin ya Rabbal Alamin. Ya, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan sebetulnya semua yang sekarang punya kesusahan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo saya doakan sebetulnya semua sudah menemukan pasangannya. Dan untuk teman-teman nih yang baru nemuin video ini, yuk dibantu dulu like-like-annya ya. Subscribe-nya juga tuh jangan lupa ya, biar kita semakin semangat nih untuk buat videonya ya. Siapa tahu kan videonya tuh bisa menghibur tuh ya, bisa ngilangin stres ya, walaupun memang situasi sekarang ini agak-agak kita mengarah ke stres gitu kan. Dengan tingkah laku para pendukung yang gitu dah ya. Jadi tanpa panjang lebar Semeton, kita lanjutin saja tuh, kita menonton videonya bagaimana tingkah laku orang-orang nih di sosial media hari ini. Pada video Semeton, yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Bang, kita nggak butuh bansos, Tuh, anak. kita butuh lapangan Iya. pekerjaan. Karena uang bansos itu nggak bakalan cukup untuk hidup berkelanjutan. Anak Abah orang kaya semua. Itu dah paham Orang lah. kaya semua. Paham lah Bang, paham. Bang, kita nggak butuh bansos, Iya. kita butuh lapangan pekerjaan. Orang kaya semua, tapi butuh lapangan pekerjaan. Iya. Orang kaya semua. Gimana caranya kita kaya tapi nggak kerja? Iya, ngepet Bang. Gimana ceritanya kita kaya tapi kerja juga membutuhkan? Iya. Paham lah, paham. Saya perhatikan ada satu kesamaan yang sangat mendasar di antara semua pendukung Pak Anies. Apa itu, Mereka itu begitu militan dan begitu memuja-muja dengan mengatakan bahwa Pak Anies itu adalah orang pintar. Pak Anies itu lebih pintar ketimbang dua pasangan capres lainnya, yaitu Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Ya, kalau menurut saya memang Pak Anies itu layak disebut orang pintar bagi para pendukungnya. Karena orang-orang yang percaya Pak Anies itu adalah orang pintar, itu sama dengan orang-orang bodoh yang percaya bahwa dukun itu adalah orang pintar. Meski sudah banyak rekam jejak dan bukti-bukti yang sangat valid bahwa Anies itu tak lebih dari seorang tukang ngibul, mereka tetap saja memuja Pak Anies dengan kata-kata orang pintar, orang pintar, orang pintar. Ya nggak apa-apa, semakin kalian mengatakan bahwa Pak Anies itu orang pintar, itu artinya semakin membuktikan bahwa kalian itu adalah memang orang-orang bodoh. Iya Bang, yain saja Bang. Yain lah. Iya. Saya orang Islam lagi puasa Pak. Jangan banyak pertanyaan yang berbulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasnya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain. Yang baris kepala desa dan perangkat desa, ketua sekretariat PPS,
Camat mana Pak? Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Namanya siapa itu? Haji Rudianto SH. Kepala desanya Haji Eka Surya Setiawan. Bentar. Ini kegiatannya seperti apa sih Pak? Forumnya Kegiatannya itu mohon maaf ya, saya praktekkan ya sebentar ya, saya berdiri ya. Kan orang itu berbaris semua, berbaris di lapangan ini. di depan rumah, di ketua RT Pak Camat. Nah, di depan, yang di sininya kepala desa, yang di sininya tokoh masyarakat, yang ke satunya itu yang mimpin ianya itu orang sekretariat PPS. Kami relawan Iing siap untuk memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran. Siap, katanya semua kan gitu. Camat HP-nya di sini. Dipegang. Gitu. Dan setelah itu ini 18 orang ya. Setelah itu gitu Pak. Pak Mehmet. Besoknya kan saya lapor ke Panwas. Saya lapor ke Panwas tanggal 7 jam 9 pagi. Laporkan, ditangani. Ada buktinya, bukti saya laporannya saya udah berikan ke tim hukum saya. Bukan, Pak Mehmet nggak dokumentasikan lewat Iya. HP lewat. Iya, waktu saya lapor, saya foto itunya, dokumenkan gitu. Setiap itu saya ada, termasuk itu videonya ada, sudah saya serahkan ke tim hukum saya, gitu. Tim hukumnya sudah jadi bagian dari alat bukti, Pak. Udah Pak. Mulia. Jadi saya nggak ngarang-ngarang Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa Pak. Jangan banyak pertanyaan yang berbulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasnya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain selain daripada yang ada yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa ngurangi, nggak bisa menambahi. Seperti itu. Sudah cukup. Kalau begitu. Iya. Pak iya sudah. Gimana Pak? Nggak ditanya lagi, nanti ditanya yang lain. Sekarang Pak Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paslon 02 pendukungnya Iya. dengan ulama-ulamanya Anda harus tanggung jawab nanti di akhirat ya. Anda akan dituntut juga karena kecurangan makin masif di 02 ini. Jangan tutup mata Anda. Anda akan mati. Ingat sama. ulamanya. Sama Pak. Sama. Anda yang tahu kitab. Iya. Yang tahu baca kitab. Ingat. Anda akan mati juga. Iya, sama Pak. Kita juga, Anda juga. Boleh senang-senang di dunia ini. Tapi ingat, nyawa akan meninggalkan Anda daripada lubang hidungnya. Ingat itu. Iya. Tolong sampaikan ini. Sebarkan ini. Buat pendukungnya 02 ulama. Karena ini urusan milih pemimpin ini. Iya. Jadi kita sebarkan kemana tuh ya? Kita sebarkan kemana? Kita sama-sama tuh ya, sama-sama juga kita akan meninggal dunia gitu kan. Tapi persoalannya adalah baik buruknya apa yang kita pilih itu kan posisinya sekarang sama. Kalaupun Anda memilih pasangan lain, belum tentu juga akan kedepannya akan baik. Kan kita belum tahu ini. Siapa tahu dengan 02 atau 03 nantinya yang dipilih itu akan memberikan dampak yang baik tuh untuk negara. Siapa tahu kan belum juga terjadi. Tapi begitu Anda vonis orang begini sebelum itu ya Anda harus mengingatkan lebih banyak diri Anda sendiri ya. Kita lanjutin saja video berikutnya. Ini dia apa ini? Kemarin katanya ada capres termahal. Aku nih penasaran. Jadi aku cari tahu. Aku mau nanya ya, yang mana? Siapa itu yang termahal? Yang ini kah? Oh, yang Nggak ini? Tahu. Enggak. Ini pasti ini Kan dibilang kan? itu Ini kan udah pasti. kemarin Bapak ini poinnya kah? itu berapa? 11 ya? 11 Atau dan 5 ini? kalau nggak salah itu. Yang Tuh ini kan? enggak sih? Bapak Kayaknya itu yang kemarin ini kan dinilaikan dikasih nilai Pasti nggak 11. sih ini kayaknya? Aku yakin nih pasti ini. Kan Ini dinilai mungkin 11 ya kan. maksud kalian yang mahal itu. Atau yang ini. Ya. Kali Itu aja baru yang menhan ini ya, saja tuh. yang mahal, ya kan? Vibesnya mahal banget soalnya bapak ini. Udah fix yang ini udah fix, ini dia yang termahal ternyata. Oh, bapak capres nomor urut 2. Ya udah menang pilpres, bulan 10 nanti dilantik.
Ya. Capres gue. Ya. Apa? Yang lagi sidang? Oh, biarin aja. Lagi menghibur diri. Berpahala menghibur orang sedih. Mereka tuh lagi sedih, biarin aja menghibur diri, ya. Betul. Itu kan yang dinilai kemarin itu kan 11 dari 100, 5 dari 10 ya. Itu tuh ya. Tapi walaupun dinilai seperti itu ya, masyarakat sekarang sudah cerdas, guys. Masyarakat sekarang sudah pintar. Jadi siapa yang layak yang akan jadi pemimpin itu masyarakat sudah jelas tuh. Sudah pintar tuh semuanya. Jadi apa yang dijual-jual kemarin itu untuk menjatuhkan pasangan lain ini masyarakat sudah paham kok, sudah bosan tuh. Mending daripada saling menjelekkan, lebih baik kita joget-jogetin gitu tuh ya. Jadi paham lah. Kita lanjutin video berikutnya. Ini Pas dia. Bu Sri Mulyani bilang kalau Pak Jokowi itu pakai uang operasional presiden untuk bansos, jujur gue nggak kaget. Gue pernah lihat satu videonya Pak Jokowi, dia kayak kunjungan ke satu kota, dia nginep di hotel yang sorry ya biasa aja gitu, yang jelek. Menurut gue nggak layak ditinggalin oleh seorang presiden. Terus lo tahu juga kan dia kalau makan makannya yang kayak bakso, bukan makan yang fancy layaknya untuk presiden gitu. Dia lebih baik kayak beli bakso yang harganya cuma puluhan ribu, terus beli ratusan dibagi-bagiin keluarga. Makanya gue gak kaget apa yang dibilang sama Bu Sri Mulyani gitu. Terus atau lagi, setiap anggaran dia tuh gak pernah pakai anggarannya tuh 100%, kayak cuma 80, 50. Padahal dia punya hak gitu untuk ngabisin itu semua anggaran, tapi dia lebih milih untuk enggak, gue cuma pakai 80%, sisanya ya udah buat yang lain. Ya bagi gue dia the real pemimpin sih. Persetan dengan dinasti politik ya, karena mungkin ada alasan kenapa dia tuh nempatin orang-orang yang dipercaya di pemerintahan. Karena lo tahu sendiri kan, yang namanya orang udah dapet jabatan itu ambisinya tuh udah beda-beda. Nah mungkin dia pakai orang yang dipercaya gitu, yang punya satu visi, satu misi sama dia gitu, pengen besarin Indonesia, pengen majuin Indonesia. Bingung dah, banyak yang bilang kalau misalnya pengangkatan jenderal penuh atau jenderal bintang 4 ke Pak Prabowo itu berasal dari Jokowi. Iya. Bukan woy, itu usulan langsung dari Mabes TNI. Cuma kasih keterangan ya, Mas. Karena Pak Prabowo itu dedikasinya Cuma sangat bagi luar biasa orang-orang buat yang lain bangsa dan tuh. negara. Mereka nggak paham. Ya, terutama buat rakyatnya gitu. Makanya diputuskanlah diangkat sebagai jenderal bintang 4 atau jenderal penuh ya, penghormatan istimewa. Dan lagi Pak Prabowo itu bukan satu-satunya orang yang menerima penghargaan jenderal bintang 4 ya. Sebelumnya juga pernah diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Bapak Luhut ya. Dan ini kenapa sih anak-anaknya Abah? Kayak kebakaran banget gitu loh. Iri, bilang bos. Pahami saja lah ya, pahami saja. Dengan penjelasan, dengan realita, dengan fakta, apapun sekarang, kalau kita kasih penjelasan kepada orang yang tidak suka kepada orang lain, itu memang percuma bangku, percuma. Jadi kalau orang yang berjiwa besar sebenarnya mau menerima kekalahan, terus kasih penjelasan tuh, kasih pemahaman tuh kepada pendukungnya bahwa posisinya sekarang kalah, kayak Bapak Prabowo kemarin lah ya. Tapi percuma juga kita kasih penjelasan mau gimana pun, bagi orang yang tidak suka sama orang itu percuma ya, percuma. Jadi kita iakan sajalah. Mending kita lanjut video berikutnya. Apa ini? Capres itu harus bisa ngaji, jangan bisanya debat doang, harus jadi imam dan yang bukan perusak hukum negara. Jadi lu milih yang di stadion ngaji, di masjid malah kampanye, bahkan ada sholawat yang syairnya diubah jadi cacian gitu. Lu harus ingat ya, kalau agama membuat lu mudah menghakimi orang lain, coba lihat yang lu sembah itu Tuhan lu atau ego lu sendiri. Cerdas. Tapi udah cerdas ini. Udah bawa-bawa agama kok kalah, malu sama Komeng dong. Terus apa lagi nih yang bukan perusak hukum negara? Masa gue dikatain perusak hukum negara sama orang yang milih perusak hukum agama? Yang bener aja, malu dong. Iya, yang kemarin itu yang demo, yang bakar, yang mencaci maki, yang menghina, itu bukan dinamakan perusak juga ya. Terus kemarin yang terus menghujat, yang terus katain orang bahwa calon Anda pincang, calon Anda ini
perusak demokrasi, pelanggaran HAM, itu bukan ngerusak juga ya. Padahal yang Anda nyebut diri itu sebagai orang yang beragama loh. Ya. Jadi yuk bukalah ya, buka sedikit hati dan pikiran. Selalu saya berpesan begitu sebenarnya, biar mereka sadar. Tapi kita lanjutin saja lah video berikutnya ya. Wow, ini luar biasa. PKS menolak bertemu dengan Prabowo. Paten lah tuh, ya kan? Jangan terbalik. Iya. Kemarin ku dengar, Pak sudah terbuka. Jangan nanti ya kalau Bapak jadi presiden, jangan mau ngajak-ngajak Anies, ya kan? Kok nyatanya terbalik, aku bilang takutku nanti Pak Prabowo yang ngarep-ngarep kali ketemu sama Pak Anies, bekerja sama Pak Anies, minta bantuan Pak Anies. Ya kan gue bilang gitu, ya kan? Kalian bandal, ya kan? Kok kami nggak ngasih Bapak Anies itu bergabung dengan meneruskan. Enggak, kami perubahan. Jadi jangan harap-harap ya, kami yang marah sekarang. Bukan Glenn, kami marah kalau Pak Anies coba bergabung sana, ya. Tahu Glenn? Tahu Glenn? Nah, karena Pak Anies kami paten kali. Cocok sama Glenn. Nggak level, ya. Udah cari yang lain aja lah. Iya. Jangan. Nanti kalau Pak Anies jadi presiden pun, kami pun nggak mau ngasih juga. Iya. Bergabung sama kami. Lucu ya, kita iakan saja ya. Tapi sebenarnya misal kita gabung ke dia itu tujuannya apa gitu loh. efek luar biasa ke kita itu apa gitu loh. Tapi ya kita iakan sajalah. Di doktrin ya, doktrin kayak gini doktrin itu. Ini bahaya ini bagi keutuhan bangsa ini. Bahaya ini. Kamis 1 Kasihan agamaku ya Allah. 2024 Pemanis tulisan kami pendukung para Anies kiai, para ajengan, aktivis ibu-ibu pengajian, para santri yang ada di Kecamatan Cikalong, Panca Tengah, Cikatomas, berjanji sepenuh hati, ikhlas karena Allah, untuk menghadirkan perubahan Indonesia, dengan berjihad, berjuang, bergerak untuk memenangkan pasangan Anies Muhaimin Iskandar. Bahaya ini kalau begini terus nih. Insya Allah, saya akan mengajak saudara, tetangga, murid, para santri, dan para alumni, untuk memenangkan pasangan Amin Presiden Indonesia. Kami yakin atas izin Allah, 14 Februari yang akan datang, Indonesia mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah, menghadirkan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu ya, itu di doktrin tuh, itu mengatasnamakan agama. Ya walaupun memang di agama itu memang kita dianjurkan lah untuk memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, yang amanah gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ke depannya bagaimana kebijakan yang akan disusun nanti ke depannya kita belum tahu. Bisa jadi apa yang menjadi kekhawatiran kita selama ini tentang pasangan lain ini akan memberikan dampak yang baik untuk bangsa. Kita kan belum tahu. Jadi hanya kan kita percaya tuh semua sudah ditakdirkan sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terima sajalah ya. Tapi jangan mendoktrin seperti ini bahaya ini guys. Jihad lagi bahasanya ya. Aduh, kita lanjutin saja video berikutnya dah. Walau di luar sana kau dicap tak pandai bekerja, tapi sedih. Iya. Sedih ya kalau lihat dari puisi
pendukungnya 01 ini sedih. Iya. Ya saya hampir jatuh air mata saya. Benar saya sedih. Ini teman lihat nih masih merinding bulu kuduk saya. Puisinya sangat dalam. Saya akuilah dari berjuangnya Pak Anies ini. Iya. Ya Pak Anies harus bangga lah punya pejuang kayak kalian ya. Sedih saya dari pendukung Pak Prabowo paslon 02 aja tersentuh. Iya. Sangat sedih puisinya. Tapi ya saudaraku, kita tetap saudara. Iya betul. Ya kita cuman beda perjuangan, beda pilihan karena paslon Beda kita perjuangan. kandidat kita ada Iya, 3. setuju Pak. Ada Pak Ganjar, Setuju, Pak. ada Pak Anies, dan ada Pak Prabowo. Iya. Ya saya cuma berharap dengan saudaraku, udah kesedihannya jangan lama-lama dipendam karena pemilunya udah Iya. usai. Udah. Ya biarkan Pak Anies Udah usai. menentukan karirnya sendiri ke depannya, Pak Ganjar juga. Ya dan sekarang mari kita bersama-sama kita berjuang, kita dukung Pak Prabowo. Gak kuat saya Ya. benar. Saya akui perjuangan saudara-saudaraku Ya. untuk Pak Anies, untuk Pak Ganjar. Tapi apa boleh buat, memang harus kayak gini kita, karena kita harus pilih satu paslon. Maaf videonya saudaraku udah stick. Benar Pak. Assalamualaikum. Benar gak kuat. Kita juga harus berani mengatakan rejim Tapi Jokowi kayaknya begini loh pendukungnya. rejim paling jahanam yang pernah ada di negara kita. Kasihan Pak Aniesnya. Kita harus berani mengatakan rejim Jokowi rejim paling bangsat yang pernah ada di negara kita. Kenapa? Kita ditangkap. Karena di rejim Jokowi nyawa rakyat tidak terhargai. Masih segar dalam ingatan kita saudara-saudaraku peristiwa Kanjuruhan, ratusan nyawa melayang. Apa yang terjadi? Senyap. Masih segar dalam ingatan juga peristiwa KM 50, rakyat dibantai tanpa keadilan. Masih segar dalam ingatan kita juga peristiwa Bawaslu dan peristiwa pembantaian rakyat lainnya di rejim paling biadab ini, kawan-kawan. Inilah rejim paling jahanam, dan rejim ini harus segera diakhiri, kawan-kawan. Rejim ini harus segera ditumbangkan, kawan-kawan. Kita tidak perlu lagi takut-takut. Kita tidak perlu lagi gentar untuk menyumbangkan rejim ini, kawan-kawan. Tapi ya sabar ya, tinggal sebentar aja, tinggal sebentar, harus sabar sedikit ya. Ya tinggal sebentar Jokowi akan turun dengan sendirinya lah. Ntar lagi masa jabatannya selesai ya. Kayak lagi bulan puasa dijaga tuh omongannya, nggak usah lah omongan itu kasar sekali ya. Jadi segitu sebentar videonya, semoga bisa menghibur ya. Selalu saya berpesan di akhir video, tetap jaga persatuan, tetap jaga kesatuan serta persaudaraan kita ya. Jangan rusak negara Indonesia ini, negara yang begitu indah ini dengan tingkah laku kita yang nantinya akan memalukan bangsa sendiri. Jadi sekian videonya sebentar, semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.